يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايع وسوى الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايع لما نعوذ به سواك يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, melanjutkan pembahasan mengenai fikih tasawuf. Kali ini kita akan membahas mengenai bab najis. Kemarin sudah membahas mengenai tayamum. Sekarang kita akan membahas mengenai najis. Najis itu kotoran yang menjijikkan, itu namanya najis. Tapi kotoran yang menjijikkan itu bukan dalam persepsi mata manusia umumnya, tapi ini dalam persepsi agama. Karena najis dalam persepsi, dalam pandangan manusia itu bisa jadi bukan najis bersih. Tapi kalau najis dalam persepsinya agama, itu adalah sesuatu yang dianggap kotor, dianggap menjijikkan di dalam agama, bukan menurut manusia, di dalam menurut agama. Contoh, ada rumahnya bersih mengkilat, tapi di dalamnya ada anjing. Yang peluyuran anjingnya ini mondar mandir anjingnya. Yang jilatannya apa? Itu tidak terlihat tuh di dalam lantainya. Lantainya najis apa enggak? Najis apa enggak? Najis. Kalau mau dianggap kotor, kotoran mana sama rumahnya nggak ada anjingnya di dalam, nggak pakai porselen juga, nggak pakai keramik, cuma pakai tanah aja dari rumah orang dulu. Tapi disapuin, nggak ada anjing di situ, nggak ada anjing masuk di situ. Ini najis apa enggak? Enggak. Kalau kotoran mana? Kotoran yang tadi di rumah yang biasa. Itu bedanya itu. Contoh. Ada kain, ada sorban yang begini nih. Sorbannya kelihatannya lusuh banget ini. Kena debu lagi kalau di sini. Dibandingin sama, ini kan harganya berapa ya? Dibandingin sama jaket kulit yang harganya 1 juta, keren.
kulitnya dari kulit sapi. Tapi kulitnya ini bukan kulit hasil disamak, kulit impor yang itu sapinya dipotong, nggak pakai baca bismillah, nggak pakai baca syariat agama. Berarti kan ini kan kulitnya kulit najis. Kalau najisan mana? Jaket kulit yang harganya mahal itu apa sorban? Kulit sapi tadi itu. Meskipun kalau kotoran mana? Buruk, jelek-jelekan mana? Ini paling nggak nyampe sejuta ini mah. Ini mah sorban ini nggak nyampe sejuta ini mah. Tapi kalau jaket kulit asli wol misalnya gitu, berapa itu harganya itu? Nggak dapat itu sejuta itu. Tapi karena dia terbuat dari kulit sapi misalnya atau dari kulit kambing, yang kulit kambingnya itu dipotongnya, disembelihnya itu nggak pakai bismillah, atau kulit kambing itu kambing mati nggak pakai disamak lagi, tiba-tiba langsung dibikinin jaket, lalu jaketnya kita pakai, itu berarti kita lagi pakai barang najis. Tapi menurut mata manusia itu kan nggak najis, itu nggak kelihatan menjijikan, nggak terlihat kotor. Nah jadi najis dalam persepsi agama adalah kotoran yang menjijikan. Tapi kotoran menjijikan ini dalam pandangan agama, bukan dalam pandangan manusia. Musola ini nih sama mall Pondok Indah, mallnya Pondok Indah mall tuh, itu bersihan mana lantainya? Bersihan mana lantainya? Cakepan mana, bisa cakepan mana? Nih lantai musola ini nih. Lantai musola ini sama mall Pondok Indah mall yang terbaru yang nomor 3 tuh. Bayangin kan belum pernah ke sono, bayangin ke mall aja. Kalau ke mall lepas sepatu enggak? Enggak, ini pas. Itu kalau bersihan mana itu? Sono. Kalau kelihatannya bersihan sana, orang main nggak tahu kan selegelan jadi semua gitu ya. Itu kotor itu bisa dicek saja najis karena kakinya manusia itu nggak tahu tuh sepatunya dari mana, tapi kan tidak terlihat. Terus kemudian yang bersihnya pakai apa juga tidak tahu gitu ya. Tapi kan tidak terlihat kotor itu, tapi bisa terlihat najis. Nah itu maksudnya ya. Jadi najis itu ingat-ingat nih, najis itu bukan dalam persepsi kotoran pandangan manusia, tapi persepsi kotoran dalam pandangan agama. Apa itu nanti dibahas ini masalah bab najis ini. Nah, najis ini allazi yutahhiru minan najasati salasatun. Barang najis yang bisa jadi suci, karena lawannya najis adalah suci. Itu ada 3. Jadi ada barang najis ini bisa berubah jadi barang suci. Kalau dia najis berarti dia tidak boleh dipakai untuk ibadah, sholat juga nggak boleh di situ, segala macam karena dia barang najis. Nah ada barang najis yang bisa berubah jadi barang suci, bisa berubah jadi suci. Apa itu? Yang pertama, khomer, arak, iza takhallalat bi nafsiha. Jika arak ini berubah jadi cuka dengan sendirinya. Khomer, arak itu najis. Kenapa? Karena kata Nabi, kullu muskirin najasun. Semua yang memabukkan adalah najis. Jadi whisky najis, apalagi tuh whisky, zaman dulu zaman sekarang baru tahunya whisky itu. Pokoknya minuman arak itu, minuman yang memabukkan. Kullu muskirin najasun. Semua yang memabukkan adalah najis. Apa saja najis? Berarti ganja najis, sabu-sabu najis. Apa saja pokoknya yang memabukkan itu adalah najis. Nah, termasuk arak, khomer. Arak ini najis. Tapi arak ini kalau dia didiamkan saja, lama-lama arak ini jadi cuka. Jadi arak ini kalau di arak ini anggur ini, ya anggur yang di arak anggur kan apa? Arak itu kan asli dari anggur, perasan anggur, gitu kan? Lama-lama perasan anggur ini yang tadi arak ini lama-lama jadi cuka. Kalau dia jadi cuka, hasil sendiri natural, bukan hasil dari fermentasi atau bukan hasil dari olahan, maka cuka ini menjadi suci. Kalau arak ini berubah dengan
Tapi kalau dia tadi itu arak ini, perasan anggurnya ini diolah sehingga nanti kemudian menjadi cuka, ya berarti arak itu kemudian menjadi cuka, cukanya tetap hukumnya najis. Kecuali tadi arak itu berubah dengan sendirinya. Kalau arak ini tidak najis berarti arak ini najis, berarti arak ini haram. Cuka ini tidak najis, berarti dia halal. Minum cuka boleh, tapi minum arak tidak boleh. Tapi jangan banyak-banyak minum arak, minum cukanya. Kalau dikit aja udah asam. Itu yang pertama, barang najis bisa berubah menjadi suci. Yang kedua, wajildul maitati iza dubigo, kulit bangkai kalau sudah disamak. Apa itu bangkai? Pengertian bangkai ini apa? Bangkai ini hewan yang mati tanpa disembelih dengan syariat agama Islam. Hewan yang mati tanpa disembelih dengan tata cara hukum Islam. Itu namanya bangkai. Ada hewan sapi, kambing atau ayam dipotongnya nggak pakai bismillah, nggak mau menggunakan pakai bismillah, udah main motong aja pakai bismillah pun enggak, berarti ayam itu bangkai. Gitu ya. Atau ada ayam mati nggak pakai disembelih, mati dengan sendirinya, itu berarti juga bangkai. Jadi bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syariat, kecuali tentu saja ikan itu tidak ada penyembelihan, gitu ya. Jadi tidak ada bangkai ikan halal. Ikan itu halal semuanya, kecuali ikan-ikan yang hidup di dua alam. Nah, itu yang disebut dengan bangkai. Nah, kulitnya bangkai. Berarti kulit bangkai ini apa saja misalnya yang sering dipakai? Kulit sapi, kulit onta, kulit kebo, kulit kambing, kulit macan, kulit kijang, gitu kan? Itu bangkai kulitnya itu bisa suci dia kalau disamak. Nah, jadi misalkan begini, ada sapi mati dengan sendirinya, dagingnya haram dimakan, rambutnya, bulunya haram untuk digunakan, tapi kulitnya tetap boleh dipakai. Najis dia, tapi boleh dipakai kalau setelah disamak. Kambing, ada kambing mati dia, ayam dagingnya haram dimakan. Kasih aja tuh ke buaya, kasih aja tuh ke ikan, kasih aja ke segala macam tuh untuk konsumsi hewan juga. Tapi nggak boleh dimakan dagingnya. Tapi kulit kambingnya yang tadi najis itu bangkai itu bisa menjadi najis, bisa jadi suci dia, bisa dicuci kalau disamak. Nah, apa itu samak? Samak itu proses pengeringan dengan bahan-bahan tertentu seperti sesuatu yang pedas atau sesuatu yang asin, lalu kemudian dijemur sehingga airnya itu menjadi hilang. Dengan proses samak itu ada proses samak itu disikat, kemudian dikasih cairan-cairan tadi itu yang pedas dan yang garam, lalu kemudian dijemur selama 2 hari atau 3 hari kering. Nah, itu namanya proses disamak. Kalau disamak udah seperti ini, maka tadi tuh kulitnya yang tadinya najis, maka kemudian kulitnya menjadi suci, sehingga kulitnya ini kemudian dipakai buat beduk, suci itu. Tapi kalau kemudian ini kita pakai kulit, kan nggak tahu nih, kan ada beduk nggak di sini misalnya? Nggak ada ya. Misalnya ada beduknya dari kulit apa itu? Dari kulit sapi misalnya. Nggak tahu ini kulit sapinya ini kita dari mana nggak tahu ini. Jangan-jangan kulit sapinya ternyata pas dilihat kulit sapinya kulit sapi dari sapi yang mati, sapi yang mayat bangkai, bukan sapi yang benar tapi kulit sapi yang bangkai, kan tidak melalui proses samak. Lalu kemudian beduknya itu taruh di masjid, lalu dipakai buat beduk, itu najis itu. Najis itu. Yang megang beduk berarti megang najis itu. Jadi sampai segitunya
sampai segitunya. Nah, nanti boleh dia tadi itu boleh dia menjadi apa namanya, kulit itu menjadi suci lagi, kalau sudah disamak. Kecuali tadi itu kalau kulit dipotongnya benar, kulit sapi dipotongnya benar, kambing dipotongnya benar, ya kulitnya berarti nggak najis, kulitnya tetap suci. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah kulit dari bangkai. Bangkai itu adalah sesuatu hewan yang dipotong tanpa melalui syariat Islam. Itu namanya bangkai. Dagingnya nggak boleh dikonsumsi, bulunya nggak boleh dikonsumsi, tulangnya nggak boleh dikonsumsi. Yang boleh dipakai cuma kulitnya. Kalau ditanya kenapa kok kulitnya boleh dipakai, karena ada proses perubahan dari kulit kambing menjadi jaket, dari kulit sapi menjadi apalagi misalnya sepatu, dari kulit kambing menjadi gesper. Itu ada perubahan zat, ada perubahan bentuk yang dari kulit kambing kemudian berubah menjadi gesper, berubah menjadi dompet, berubah menjadi baju, berubah menjadi jaket. Ada perubahan ini. Makanya kulit ini boleh bisa menjadi suci kalau tadi dia melalui proses samak digibal. Nah, itu yang kedua tadi itu. Kulit bangkai itu najis, tapi dia bisa berubah menjadi suci kalau kulit itu disamak. Nah, di sini ada keterangan al-hayawanu in kana makulan la yajuzu zibhu illa lil aqli faqat. Hewan yang boleh dimakan tidak boleh disembelih kecuali untuk dimakan saja. Fayahrumu li akhzi jildihi aw lahmihi li shaydi bihi wa ghairil makul la yajuzu zibhu mutlaqan. Nah, yang itu haram untuk mengambil kulitnya saja atau mengambil dagingnya saja untuk berburu dengan hewan tersebut. Jadi katanya di sini, hewan yang boleh dimakan tidak boleh disembelih kecuali untuk dimakan. Tidak boleh disembelih untuk diambil kulitnya saja atau diambil dagingnya, tapi dagingnya untuk mempan, untuk makanan, untuk berburu. Contoh, mau berburu ikan gede, pakai apa? Pakai ayam, misalnya. Ayamnya akan hidup, lalu kita sembelih nih, ayam hidup ini kita sembelih, tapi kita sembelihnya untuk umpan, untuk mancing, untuk jadi umpan. Haram itu. Kalau pengen jadi umpan harus jangan jadi bangkai. Cari ayam yang udah jadi bangkai. Misalnya tadi mau jadi umpan apa misalnya? Mengumpan ikan yang gede atau mengumpan apa tuh biasanya? Buaya, mengumpan ular. Oh, ini mau buat mancing ular nih. Itu kan, terus kemudian kita ambil ayam masih hidup, kita potong. Tapi bukan untuk dimakan ini ayamnya, kita potong ini bukan untuk dimakan, tapi untuk jadi umpan. Maka haram hukumnya, tidak boleh. Kenapa? Karena kan itu hewan yang boleh dimakan tidak boleh disembelih kecuali untuk dimakan. Ini penjagaan agama terhadap hewan ini. Jadi agama itu sampai segitu merhatiin masalah hewanannya. Motong kambing itu motong kambing, kalau kambing masih hidup, lalu kita potong, tapi dagingnya dibuat makan buaya, kulitnya kita ambil buat beduk, haram itu. Kenapa? Karena motongnya bukan untuk dimakan, bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk diambil kulitnya atau untuk dijadikan umpan, dijadikan untuk umpan mancing. Itu kaidahnya ya. Apa saja yang boleh dimakan maka tidak boleh disembelih kecuali untuk dimakan juga. Jadi nggak boleh sembarangan kalau mau nyari umpan, nyari ayam mati, cari ayam mati yang udah di pasar tuh, yang pada baru turun kan masih ada yang mati tuh, ambil buat umpan itu. Kambing yang mati boleh tuh buat ambil kulitnya aja, nggak usah ngambil dagingnya, boleh itu. Tapi kalau tadi sengaja tidak boleh, itu haram itu hukumnya.
Yang ketiga, barang najis yang bisa menjadi suci. Masoro hayawanan, najis yang menjadi hewan, sesuatu yang berubah menjadi hewan. Itu tadinya najis menjadi suci. Contoh, kalau ada misalnya durennya udah kematangan banget, busuk, maka dari duren itu keluar apa gitu? Ulet. Ulet kan? Ulet itu suci itu. Uletnya suci. Uletnya tidak najis. Kenapa? Karena uletnya itu keluar dari tadi tuh sesuatu. Gitu ya. Atau ada ayam mati. Lalu kan kemudian diuletin tuh. Nah, uletnya itu tumbuhnya ulet, munculnya ulet itu dari bangkai tadi tuh, dari kawan tadi tuh, dari bangkai tadi. Nah, maka uletnya itu adalah suci. Uletnya tidak najis, tapi uletnya adalah suci. Ini yang ketiga. Sesuatu yang najis bisa berubah menjadi suci. Di antaranya yang ketiga tadi adalah apa? Yang keluar dari najis yaitu hewan. Seperti tadi tuh, seperti ulet. Jadi ulet hukumnya nggak najis. Jadi misalnya Anda makan pisang, terus matangan, pisangnya kan ada ulet-uletnya tuh, kemakan, udah itu mah nggak sodako, dari sininya makan, kotor-kotor, nggak najis itu, bukan barang najis. Makan apa lagi tuh biasanya itu uletnya tuh? Ya, kayak jambu air, apa kan ada ulet. Itu kan tumbuhnya dari mana dia? Dari situ, dari sesuatu yang sudah membusuk. Nah itu hukumnya juga boleh, gitu ya. Kalau gagal geli, gitu ya. Kalau nggak geli. Tapi itu bukan najis, itu menjadi suci. Nah, itu tiga tadi ya. Itu tadi tiga. Ada sesuatu yang najis berubah menjadi suci. Sekarang macam-macamnya najis. Macam-macamnya najis itu juga ada tiga. Ada tiga jenis macam najis. Yang pertama mughallazatun, najis mughallazah, najis kelas berat, najis besar. Wa mukhaffafatun, najis ringan. Wa mutawassitotun, najis sedang. Jadi najis ada tiga nih. Ada yang mughallazah, yang kelas berat, ada yang kelas enteng, ada yang kelas sedang. Apa yang kelas berat? Al-mughallazatu najasatul qalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis mughallazah itu, najis kelas berat itu adalah najis anjing, najis babi, atau peranakan dari anjing atau babi. Ada anjing kemudian kawin sama kambing, lalu kambing melahirkan anak anjing, itu najisnya mughallazah, gitu ya. Mughallazah ini kelas berat ini, kecuali anjingnya ashabul kahfi. Jadi kullul kalabi najasatun, semua anjing najis, illa kalbu ahlil kahfi, kecuali anjingnya ahlul kahfi, ashabul kahfi, fa innahu tahirun wa yadkhulul jannah. Anjingnya ashabul kahfi itu suci dan dia masuk surga. Nah, ulama berbeda pendapat. Anjingnya ashabul kahfi ini suci dari aslinya suci atau bukan? Memang dia dilahirkan sudah disucikan oleh Allah, atau dia suci menjadi suci karena dia punya sifat yang sangat baik, yaitu menolong dan menjaga penduduk gua Ashabul Kahfi selama lebih dari 300 tahun. Namanya siapa? Namanya siapa? Anjingnya Ashabul Kahfi siapa namanya? Udah pernah dibahas di sini. Siapa namanya? Lupa? Hah? Ashabul Kahfi itu ada 7. Yang liho ini ya. Nah, ada satu anjingnya namanya Kit Mir, lupa ya sini ya. Namanya Kit
Kitmir itu anak anjing Ashabul Kahfi. Nah, anjing Ashabul Kahfi ini, Kitmir ini, Ashabul Kahfi, anjing Ashabul Kahfi ini, dia tidak najis, dia suci, bahkan dia masuk surga. Ini termasuk binatang yang masuk surga itu salah satunya adalah anjing Ashabul Kahfi. Oleh ulama ilmu hikmah, oleh ulama ahli hikmah, bahkan nama anjing Ashabul Kahfi sampai saat ini masih punya faedah untuk litordil jinni atau lidafil jinni wasyayatin, nolak jin dan dedemit. Namanya Ashabul Kahfi ini, nama anjingnya ini bisa menolak, diyakini bisa menolak jin dan dedemit. Ditulis saja. Jadi kalau Anda punya rumah, itu rumahnya angker, kamarnya angker, tulisin di pintunya Kitmir. Kayak bahasa Arab tulisnya Kitmir. Ini ya, Kitmir, tulisin Kitmir. Kalau mau lengkap, tulis 7 nama Ashabul Kahfinya, lalu kemudian tulis namanya Kitmir. Nah itu diyakini, kata beberapa ulama ilmu hikmah bilang itu namanya saja, nama anjing aja itu bisa litordil jin. Jadi yang saya tahu ini ada 2. Selain Nabi tentunya, selain Allah tentunya. Selain Allah dan Nabi ada 2 sepengetahuan saya ini yang ada riwayatnya yang bisa nolak kayak gitu. Yang pertama nama Sayyidina Umar Al-Faruq. Jadi ini juga bisa. Kalau rumahnya banyak tuyul atau kalau sering pasukan tuyul, banyak kehilangan, banyak kedemit, tulis di pintunya Haza min Umar Al-Faruq. Terus bahasa Arab. Haza min Umar Al-Faruq. Ini ceritanya dulu Sungai Tigris ini setiap tahun ngambil korban. Biasanya tumbal. Ngambil tumbal, banyak jin, banyak makhluknya. Lalu ngomong sama Sayyidina Umar, sampai jadi khalifah. Wahai khalifah, itu sungai itu banyak menelan korban. Orang masa tiba-tiba mati di situ. Tiba-tiba orang nyemplung aja di situ. Tiba-tiba orang kayak keseret di situ. Lalu Umar langsung lihat, oh banyak makhluk di sini. Lalu Umar nulis di kertas nih, Haza min Umar Al-Faruq. Ini dari Umar Al-Faruq. Tulisannya dilempar ke Sungai Tigris itu. Mulai saat itu aman Sungai Tigris itu dari gangguan jin sama dedemit itu. Cuma tulisan itu tuh. Nah tulisan itu sampai sekarang. Nah kalau Anda tadi tuh takut kehilangan atau takut apa gitu kan, Anda misalnya nginep di satu tempat, terus serem banget di tempat ini dia. Jangan lupa tulis Haza min Umar Al-Faruq, tambahin di bawahnya Kitmir dan gitu. Nah itu buat jalan, bisa Anda camping, bisa Anda nginep di mana, di kos-kosan atau di rumah kontrakan. Waduh kontrakan nginep ini, serem banget ini. Tulisin di situ. Jangan di musola, Anda tulisin, bakalan banget. Tidur di musola serem, lalu kemudian tulis. Kalau di pohon boleh gitu. Pohon. Ya pokoknya apapun yang dianggap sebagai sesuatu yang punya energi buruk. Nah di situ tulis di situ. Nah itu ya. Jadi Anda bisa boleh tulis Kitmir pakai kop, pakai tok, pakai mim, pakai ya, pakai ro. Kitmir. Nah, jadi semua anjing itu najis kecuali anjingnya Ashabul Kahfi. Semulia itu. Makanya kata orang tasawuf, Anda hikmat sama seorang guru, Anda hikmat sama ulama, Anda patuh sama guru, Anda berhikmat, Anda menolong, Anda membantu, Anda menjadi pelayan daripada seorang kiai, maka Anda bisa lebih mulia dari Kitmir. Karena anjing aja karena memuliai ulama jadi mulia dia. Padahal anjing, apalagi manusia. Jadi kata ulama tasawuf, hikmatlah kamu kepada seorang ulama, maka kamu akan naik derajatnya. Kenapa? Kitmir aja masuk surga. Anjing itu karena dia ngelayani ulama, apalagi
apalagi manusia. Itu kata ulama tasawuf seperti itu. Kitmir. Nah, jadi tadi itu anjing itu semuanya najis kecuali anjingnya ashabul amri. Nah, anjing, babi dan peranakan dari anjing dan babi ini semua najisnya mughallazoh. Bagaimana mughallazoh ini cara bersihnya nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya. Yang kedua, wal mukhaffafatu, najis yang ringan. Najis yang ringan. Najis yang ringan ini siapa? Baulus sobiyyi allazi lam yan'am. Kencingnya anak laki-laki bayi, kencingnya bayi laki-laki yang belum makan, walam yablugh al-haulaini, dan belum sampai umur 2 tahun. Kalau ada anak kecil bayinya baru minum ASI saja, baru minum susu saja, belum sampai 2 tahun umurnya, dia kencing di kasur, dia kencing di mana saja, maka kencingnya itu hukum najisnya adalah najis mukhaffaf, najis yang najisnya ringan. Jadi jangan khawatir kalau ada bayi, ini termasuk faedahnya. Soalnya semua anak punya bayi. Kalau bayi ini kencingnya mughallazoh kayak apa coba kita lihat? Atau mutawasithah lah. Ini mukhaffafah. Kecuali bayi perempuan. Nah, bayi perempuan ini bukan mukhaffafah dia nanti, tapi dia mutawasithah, setengah-setengah. Ini bayi laki-laki sama bayi perempuan. Nanti ada apa tuh? Kenapa kok bayi laki-laki sama bayi perempuan beda najisnya? Iya, bayi laki-laki itu lebih ringan najisnya. Dia mukhaffafah, dia sedang. Tapi kalau bayi perempuan itu mutawasithah, setengah. Jadi lebih najis kencingnya bayi perempuan daripada bayi laki-laki. Apa hikmahnya? Apa itu banyak itu? Itu menunjukkan bedanya laki-laki sama perempuan. Yang ketiga, wal mutawassithatu, najis mutawassithah, najis yang ringan, yang sedang. Berat enggak, kecil enggak, sedang ini. Apa itu? Sairun najasati, semua najis itu semua hukumnya mutawassithah. Semua najis selain najis yang tadi disebutkan, najis bayi anak kecil laki-laki, najisnya anjing, najisnya babi, najisnya peranakan anjing dan babi, itu semua najisnya mutawassithah. Sedang itu air kencing manusia, kencing hewan, ee-nya manusia, ee-nya hewan, pokoknya najis apa saja selain tadi itu, selain 3 tadi itu, anjing, babi, anak kecil laki-laki yang belum sampai umur 2 tahun, semuanya hukumnya adalah mutawassithah. Jadi ya, hukumnya mutawassithah. Nah, sekarang bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya bagaimana? Al-mughallazatu tutahhiru bisab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab. Najis mughallazoh tadi, najis karena kemasukan anjing, kejilat anjing, kemasukan anjing, kemasukan babi, kejilat babi, itu dapat suci dengan 7 basuhan. 7 gosokan setelah menghilangkan zatnya, benda najisnya. Yang salah satu 7 itu adalah dengan cara pakai debu atau tanah. Misalnya di rumah biasa, ini rumah. Terus ada anjing yang najis kan itu, maka ada peling itu 7 kali. Peling 7 kali itu. 7 kali salah satunya ada pakai tanah atau pakai debu. 7 kali. Jangan udah sekali udah bersih, ini pakai soklit udah bersih gitu ya, udah wangi. Airnya memang sudah hilang. Airnya itu sudah hilang, bentuk najisnya memang sudah hilang. Tapi belum 7 kali, belum bisa itu. Belum bisa. Meskipun Anda pakai soft clean, pakai apalagi itu yang clean sekalian tuh, tapi cuma 1 kali atau cuma baru 3 kali doang. Cuma 3 kali, tetap itu belum najis, belum hilang.
harus 7 kali. Anda beli rumah baru. Ini dulu rumahnya dipakai sama penghuni lamanya itu penghuninya punya anjing. Penghuni lama ini punya anjing. Maka sebelum Anda tempatin rumah itu Anda pelin dulu itu 7 kali pelan. 7 kali pelan yang salah satunya harus dengan tanah atau dengan debu. Jangan udah dipelin doang, udah dipelin kok, udah di vakum, udah di apa, udah dicek ulang, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini syariat harus 7 kali. Bukan urusan yang penting hilangnya, bukan penting hilangnya wajib dia hilangnya, tapi 7 kalinya juga wajib harus. Itu caranya mughallazo. Anda dijilat sama anjing nih, lagi jalan tiba-tiba anjing lewat ngejilat kaki Anda, maka Anda cuci nih. Udah cuci pertama kan udah hilang tuh bekas cairannya, udah nggak ada. Lalu kemudian ada gosok sekali, terus udah pakai sabun 2 kali, 3 kali, udah 3 kali doang nih, udah hilang nih, udah bersih banget, udah wangi kakinya. Kaki Anda masih hukumnya najis mughallazo. Anda masuk ke musola haram, masuk musola itu juga jadi najis akhirnya, masuk rumah orang jadi najis. Anda kemana-mana bawa najisnya najis mughallazo, najisnya najis berat. 7 kali dulu, usap 7 kali, salah satunya dengan tanah atau tanah dan debu. Itu kalau mughallazo. Wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah tadi itu najis bayi anak laki-laki yang belum umur 2 tahun itu yang belum makan. Tutahhiru bi rasil ma 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Cukup membersihkan itu, mensucikan itu cukup dengan mencipratkan air secara merata sampai kemudian hilang bentuknya. Jadi misalkan Anda nggak usah cipratin misalnya, kencing bayi di kasur, lalu Anda pakai tisu basah, kan ada air tisu basah, Anda gosok situ, sudah suci lagi. Jangan sampai badan kita, baju kita pada najis gara-gara kita ini nggak ada yang tahu seorang najis. Punya anak kecil kan di kasur, ya mesti ada yang ngomong lah apa, lalu kemudian kita tiduran di kasur itu, ya kasur itu belum dibersihin, kita tiduran, lalu baju kita kan nempel tuh, lalu kemudian baju kita buat sholat, kain kita buat sholat, berarti baju kita, kain kita masih najis. Hati-hati kan anak kecil itu, punya anak kecil itu kan gampang susah. Kalau emang kitanya nggak tahu cara membersihkan najis. Jadi kalau mau apa itu cukup begitu doang, cukup seperti itu. Wal mutawasito, sedangkan najis mutawasito, najis yang sedang itu tanqasimu ala qismaini. Ini cara membersihkannya, macamnya ini ada 2, ainiyah wa hukmiyah, secara kasat mata, secara bentuk dan secara hukum. Apa itu secara bentuk dan secara hukum? Al-ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Yang dimaksud dengan mutawasito itu yang berbentuk ainiyah, berbentuk badan, berbentuk jasad atau berbentuk sebuah bentuk gitu ya, ainiyah. Maka itu adalah maksudnya adalah yang punya warna, yang punya bau, yang punya rasa. Fala budda min izalati launiha wa riha wa ta'miha. Maka cara membersihkannya adalah wajib menghilangkan baunya, warnanya, kemudian juga rasanya. Contoh, kasurnya kekencingan ompol, anak yang udah umur 4 tahun, berarti kan mutawasito. Nah, ini kan mutawasito, ainiyah. Kenapa? Ada bentuknya, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Nah, cara membersihkan adalah bersihkan 3 ini nih. Baunya udah nggak ada, warnanya juga sudah nggak ada, rasanya juga nggak ada. Rasanya berarti kita rasain begitu dong ya, nggak juga. Kalau Anda sudah nggak usah habis dipel, udah dia udah bersih nih, warnanya udah nggak ada, ini nggak ada, kemudian kita gini nih. Ya enggak juga. Tapi kalau udah warnanya udah hilang, terus kemudian baunya udah enggak, itu sudah dianggap rasanya juga sudah tidak. Sama seperti air.
air misalnya, air yang belum nyampe 2 pola, kemasukan tikus, mati di kolam tikusnya, tikus mati di kolam. Nah itu kan mutawasito itu. Maka kemudian ada buang tikusnya, lalu kemudian ada bersihin. Dia berubah nggak? Warnanya, baunya, rasanya. Kalau dia sudah tidak berubah, warnanya kembali lagi ke asal, baunya kembali ke asal, rasanya kembali ke asal, berarti air minum itu sudah kembali suci. Tapi gigi, gitu kan? Urusan gigi urusan beda. Ini urusan suci aja pokoknya. Urusan suci aja. Ini dia. Jadi harus 3 itu. Wal hukmiyah, adapun najis yang hukmiyah tadi itu secara hukum allati la launa wala riha wala ta'ma, enggak ada warnanya, enggak ada baunya, enggak ada rasanya. Fa yakfika jarma 'alaiha. Kalau itu cukup mengalirkan air di atasnya. Seperti apa itu? Seperti kencing yang sudah kering. Kencing yang sudah bekas kencing yang sudah kering. Jadi kencing kain misalnya kena kencing, kering dia, sudah kering, maka kan nggak kelihatan tuh rasanya enggak, warnanya enggak, gitu ya, warnanya enggak, rasanya enggak, baunya enggak, misalnya gitu. Karena udah kering dia, udah kering, maka cukup untuk apa tadi? Yakfika jaroma 'alaiha, cukup untuk mengalirkan air di atasnya saja, misalnya gitu. Nah ini biasanya nih laki-laki ini atau perempuan biasanya di maaf para teman ngomong fikih. Ini biasanya ada di celana dalam, di underwear. Kan dia pakai, kemudian mungkin ada cipratan atau tetesan bekas kencing atau bekas mazi atau bekas madi, gitu ya. Nah itu kalau kering, cara membersihnya adalah akan cukup dialirkan air sampai bekasnya adalah hilang. Nah itu maksudnya mutawasito yang secara hukmiyah. Nah itulah 3 cara tadi, mughaladzah, mukhafafah, dan mutawasito. Nah ini dulu, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas najis dalam persepsi tasawuf. Jadi nanti ini sudah najis nih, ini najis sudah kita bahas. Nanti kita akan bahas lagi bulan depan insyaallah, masih tetap urusan najis, tapi najis yang urusannya dengan hakikat atau dengan tasawuf. Sama seperti apakah anjing ini najis? Ya. Tapi bolehkah seorang mengambil hikmah daripada seekor anjing? Nanti dibahas pada pembahasan mengenai najis dalam perspektif tasawuf. Kalau ini kan masih dalam perspektif fikih. Ya. Baik, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Sebelum ditutup. Saya menanya. Ya. 2 perkara. Apa perbedaannya najis dan haram? Najis dan haram. Apa perbedaannya najis dan haram? Baru tadi ada di masalah masjid, kayaknya mirip-mirip tentang haram penjelasannya. Nah, bahkan saya nanyanya tentang najis dan haram. Apa perbedaannya dan apa pertindakannya? Coba tolong dilurusin satu-satu. Ya, baik. Terima kasih, Bang. Pertanyaan bagus ini. Nanti saya tambahin lagi. Apa bedanya najis sama hadas? Sekarang kita bahas apa bedanya najis sama haram. Haram itu satu hukum terkait dengan hukum pelaksanaan. Itu haram. Jadi haram ini terkait dengan pelaksanaannya. Kalau dia ngelakuin, apa hukumnya? Kalau dia tidak ngelakuin, apa hukumnya? Najis ini sebuah kotoran. Kalau najis ini kita pakai, najis ini kita gunakan, apa hukumnya? Nah itu baru kemudian masuk ke haram, ke halal, gitu ya. Jadi najis haram itu adalah efek hukumnya, akibat hukumnya. Dari sebuah keadaan najis, akibat hukumnya itu nanti akan berakibat haram, bisa berakibat halal. Contoh, anjing najis apa enggak? Najis. Berarti anjing hukumnya apa? Hukumnya apa? Halal apa haram? Haram. Dan kan efeknya kan begitu. Tapi ada orang mau mati, kemudian nggak bisa makan kecuali makan anjing.
Hukumnya halal atau haram? Hukumnya halal atau haram? Halal. Kecuali sampai kenyang, nggak boleh. Kalau dia makan laparan nih, makan. Enak. Lalu kemudian enak nih makan, terusin sampai kenyang. Kalau dia makan sampai kenyang, haram udah tuh. Semua yang dia makan haram. Sampai di haram. Nah ini jadi maksudnya apa bedanya najis sama haram? Haram adalah efek hukum, akibat hukum dari sebuah keadaan. Dalam hal ini keadaan najis. Maka najis berhukum haram. Kalau suci berarti berhukum mubah, berhukum boleh. Ini baju najis apa enggak? Apa suci? Bagi misalnya karpet najis apa suci? Suci. Berarti karpet ini hukumnya boleh dipakai sholat atau tidak boleh dipakai sholat? Hukumnya halal atau haram? Hukumnya halal. Nah itu tadi itu. Ya maksudnya ya. Ya Pak, jadi apa bedanya dari itu? Halal sama haram sama najis. Jadi sekali lagi, haram itu akibat hukum yang didapat dari sebuah bentuk najis. Dari bentuk dalam hal ini najis, akibat hukumnya adalah haram. Nah, akibat hukum ini ada 5. Kalau dia nggak boleh banget namanya haram. Kalau dia dianjurin banget, diperintahin banget, namanya wajib. Kalau dia diperintahinnya nggak terlalu banget, namanya sunnah. Kalau dia dilarangnya nggak terlalu banget dilarangnya, namanya makruh. Kalau nggak dilarang kagak diperintah, namanya mubah. Udah tengah-tengah tuh dia tuh. Nah itu ada 5. Al-ahkamul khamsah namanya. Hukum-hukum 5. Nah kalau kemudian ditanya apa bedanya najis sama hadas? Hadas kemarin kita belajar. Ada berapa hadas itu? Ada 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa bedanya najis sama hadas? Kalau hadas itu sesuatu yang sifatnya hakiki, tidak terlihat. Orang habis misalnya, Anda yang punya wudhu sama yang nggak punya wudhu kelihatan nggak di sini? Nggak kelihatan kan? Tapi kan yang nggak punya wudhu berarti sedang keadaan hadasnya kecil. Kalau yang punya wudhu berarti tidak dalam keadaan hadas. Kalau ada orang ya kayak gini ibu-ibu lagi head apa lagi nggak head apa kelihatan? Nggak kelihatan kan? Tapi kan yang lagi head berarti sedang hadas besar. Kalau lagi nggak head berarti tidak sedang ada hadas. Kan nggak terlihat, tidak terlihat. Kalau najis terlihat. Najis itu terlihat, ada bentuknya tadi itu. Ada bentuknya najis itu tadi itu. Nah itu bedanya najis sama hadas. Gitu Pak? Iya Pak? Iya. Oke? Iya. Ya alhamdulillah. Soalnya begini Pak Ustaz. Jadi ini mah dari keluar saya. Orang dulu engkong saya. Jangankan berupa apa namanya yang haram yang ada hukumnya. Makanan aja nih, makanan. Dia teliti, dia pelajari dengan cara dia nggak makan. Dia nggak tahu asal-usulnya. Sebab pedagang yang namanya cerita manusia, ya itu orang dagang. Pengalaman dagang boleh katakan saya silam kerawat juga udah ngerasain. Tapi di situ juga memang banyak perbuatan haram. Nah ini yang sebenarnya apa yang berbedanya. Jadi kalau untuk saya makanan yang dia kagak tahu nyabutnya, dia nggak tahu nyukunya, dia nggak makan. Makanya saya nanyain apa perbedaan penjelasan antara haram dan apa yang Bapak lakukan itu kalau bahasa agamanya namanya zuhud wal ikhtiyar. Sikap zuhud dan sikap ikhtiyar. Sikap menjaga. Menjaga warok, menjaga sesuatu, hati-hati. Itu sikap agama. Sikap agama, zuhud. Termasuk kita ini kalau Anda datang ke satu kampung, yang kampung itu mayoritas bukan non-muslim. Kalau Anda zuhud, kalau Anda warok, kalau Anda ikhtiyar, jangan makan makanan daging yang ada di situ. Mau ayamnya kek, mau babi